Halo semuanya, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 9, yaitu Yohanes Hendro Novantomyo, NIM 182114155, perwakilan sebagai presenter, di mana untuk melakukan presentasi, yaitu tentang gender and IT. Yang pertama ada ringkasan kasus. Di slide ini kita membahas suatu kasus, yaitu kami dari kelompok 9 mengambil kasus tentang pengaruh game online terhadap prestasi belajar siswa. Pendidikan adalah salah satu wadah yang berisi suatu proses belajar mengajar, diartikan sebagai suatu rangkaian interaksi antara siswa dan guru dalam mencapai tujuan. Jadi untuk pendidikan juga ini diartikan bahwa sebagai suatu proses pertumbuhan individu yang berlangsung sepanjang hayat. Hal ini berkaitan dengan konsep pendidikan seumur hidup yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Sehingga konsekuensinya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, di sini mengapa kami mengambil pertanyaannya hanya menggunakan bagaimana. Jadi di sini 5W1H yang diterapkan pada kasus, kami mengambil satu pertanyaan, yaitu tentang bagaimana. Di sini terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama ada bagaimana pengaruh game online terhadap prestasi siswa. Yang kedua, bagaimana peran serta perhatian orang tua siswa akan adanya pengaruh game online terhadap prestasi belajar siswa. Yang ketiga, bagaimana pengendalian penggunaan game online ini di kalangan siswa agar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Selanjutnya ada tujuan pembahasan. Yang pertama itu ada mengetahui sejauh mana game online mempengaruhi prestasi siswa. Yang kedua, mengetahui sejauh mana peran serta perhatian orang tua siswa akan adanya pengaruh game online terhadap prestasi belajar siswa. Maaf. Yang ketiga, ada mengetahui cara pengendalian penggunaan game online di kalangan siswa agar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Selanjutnya di sini kita menganalisis atau pembahasan dari suatu kasus di mana maraknya perkembangan di dunia internet membawa banyak pengaruh bagi siswa. Salah satunya dengan kehadiran game online ini, permainan ini dapat mengganggu prestasi belajar. Hal ini dikarenakan permainan game online ini memiliki sifat yang adiktif atau membawa suatu kecanduan. Akibat anak yang sudah mengenal dengan game online ini akan bercenderung terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak sekolah ini merupakan salah satu kelompok yang mudah terpengaruh oleh dampak game online. Waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat atau bermain, namun anak tersebut ini yang bercenderung memanfaatkan untuk duduk di depan komputer dan asik dalam permainan game online. Dan juga game online ini juga bukan hanya berada di komputer, melainkan di smartphone lainnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas suatu dampak di mana di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah setiap game ini memiliki tingkat kesulitan atau level yang berbeda.
Umumnya permainan ini dilengkapi dengan pernak-pernik, senjata, amunisi, karakter, dan peta permainan yang berbeda. Untuk menyelesaikan level ini atau mengalahkan musuh secara efisien diperlukan strategi. Permainan game online ini akan melatih untuk dapat memenangkan permainan dengan cepat, efisien, dan menghasilkan lebih banyak poin. Dan juga di zaman sekarang ini game online juga dapat menghasilkan uang. Yang kedua ada meningkatkan konsentrasi. Kemampuan konsentrasi pada game online ini akan meningkat karena mereka harus menyelesaikan beberapa tugas, mencari celah yang mungkin bisa dilewati, dan monitor jalannya permainan. Semakin sulit sebuah game, maka semakin diperlukan tingkat konsentrasi yang tinggi. Yang ketiga ada meningkatnya koordinasi tangan dan mata, di mana orang yang bermain game dapat meningkatkan koordinasi atau kerja sama antara mata dan tangan. Yang keempat ada meningkatkan kemampuan membaca. Sangat tidak beralasan bahwa game online ini merupakan jenis game yang menurunkan tingkat minat baca anak. Tapi dalam hal ini, justru game online ini dapat meningkatkan minat baca pemainnya. Dan yang kelima ada meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Kebanyakan game online ini menggunakan bahasa Inggris dalam pengoperasannya ini yang mengakibatkan pemainnya itu harus mengetahui kosakata dalam berbahasa Inggris. Yang keenam ada meningkatkan pengetahuan tentang komputer. Untuk dapat menikmati permainan dengan nyaman dan kualitas gambar yang prima, sebagai seorang itu pemain game online akan berusaha mencari informasi tentang spesifikasi komputer dan koneksi internet yang dapat digunakan untuk memainkan game tersebut. Yang ketujuh ada meningkatkan kemampuan mengetik. Nah, di sini kemampuan mengetik sudah pasti meningkat karena mereka menggunakan keyboard dan mouse dan untuk mengendalikan suatu permainan. Selanjutnya, pada di sini juga ada dampak negatif game online. Yang pertama itu ada menimbulkan adiksi atau kecanduan yang kuat, di mana sebagian besar game yang beredar saat ini memang di desainnya itu sangat menimbulkan kecanduan para pemainnya. Semakin seorang mengalami kecanduan pada suatu game, maka pembuat game itu semakin diuntungkan. Tapi keuntungan produsen ini justru menghasilkan dampak yang buruk bagi kesehatan psikologis pemain game. Yang kedua ada mendorong melakukan hal-hal negatif, di mana melakukan jumlahnya tidak banyak tetapi cukup sering menemukan kasus pemain game online yang berusaha mencuri ID pemain lain dengan berbagai cara, kemudian mengambil uang di dalamnya atau melucuti perlengkapannya yang mahal-mahal. Yang ketiga ada berbicara kasar dan kotor. Entah di mana terjadi di seluruh dunia atau hanya di Indonesia, para pemain game online sering mengucapkan kata-kata kotor dan kasar kasar saat bermain di warnet atau game center atau dengan kata lain toxic. Yang keempat, terbengkalainya kegiatan di dunia nyata. Karena keterikatan pada waktu penyelesaian tugas di game dan rasa asik memainkan seringkali membuat berbagai kegiatan terbengkalai. Dan yang kelima ada perubahan pola makan dan istirahat. Perubahan pola istirahat dan pola pola makan ini sudah sering terjadi pada pemain game online karena menurunnya kontrol diri. Waktu makan menjadi tidak teratur dan mereka sering tidur pagi demi mendapatkan akses internet murah pada malam pagi hari. Yang keenam ada pemborosan uang. Untuk membayar sewa komputer di warnet ini membeli poin atau karakter kadang-kala nilainya itu bisa mencapai jutaan rupiah, belum lagi koneksi internet di rumah. Yang terakhir, mengganggu kesehatan. Ketika kita duduk terus-menerus di depan komputer atau kita berhadap dengan suatu layar
selama berjam-jam, maka jelas menimbulkan dampak bagi tubuh, bagi mata. Sekian presentasi dari saya untuk mewakili kelompok 9. Jika ada kesalahan eh, atau pemahaman sebuah maaf, sekian dari saya mewakili kelompok 9. Terima kasih.